ya, urgensi itu menjadi sangat penting. Kegiatan ini memang menjadi kebutuhan masyarakat desa di sana karena menurut data, banyak anak yang meninggal umpamanya salah satu indikator bahwa risiko kehamilan itu. Nah, jadi itu, saya jangan sampai bagus-bagus aja di situ, baru ibu melakukan penyuluhan untuk apa gitu. Artinya, masyarakat sebenarnya tidak membutuhkan sekali kalau tidak ada didasari itu. Tapi kalau datanya sangat jelas, nah maka tingkat urgensinya itu menjadi sangat tinggi. Itu saran aja Bu ya. Oke, Oke. baik, Bro. Eh, Ibu Titik ada Bu Titik? Iya, siap, Ya, Prof. Bu Titik ya. Bu Titik prodinya sama apa namanya? Kepakarannya apa Bu Titik? Saya keperawatan, Prof. Perawatan. Kalau Bu Suci boleh di Bu Titik aja yang sebutkan. Suci kebidanan, Prof. Karena Bu Rahmawati sendiri apa, Bu? Keperawatan, Oh, D3, sama-sama Bro. di perawatan ya. D3. D3 S1. Kalau Iya, Brahma di D3, kalau oke. saya keperawatan S1, Bu Oke, Suci S1 kebidanan. baik. Nanti saya tanya lagi. Saya ingin ke aspek yang dijanjikan, Ibu. Apa aspek yang dijanjikan di dalam proposal Ibu? Aspek Oke. keberdayaan apa? Jadi di sosial kemasyarakatan ini ada peningkatan pengetahuan, keterampilan perilaku screening pada ibu hamil, Bro. Hmm, Kemudian untuk aspek produksi, kami mengharapkan sebelumnya kadernya ini kan bukan kader untuk pendampingan ibu hamil ya, Bro. Jadi hmm, ada tambahan kader yang khusus bisa mendampingi ibu hamil dalam mencegah risiko tinggi kehamilan, Bro. Jadi ada dua. oke. Kenapa aspek produksi bukan aspek manajemen, Bu? Tapi sudah terlanjur ya di anu ya, di proposal ya, mesti bukan aspek produksi. Aspek produksi itu ya lebih banyak nanti ke mitra yang secara ekonomi produktif ya, ekonomi produktif. Tapi oke, ini sekedar yang penting Ya, Bro. kegiatan Ibu ya. Nah, sekarang aspek Kesmas. Apa indikator keberhasilannya? Apa Ibu sudah lakukan? Lalu apa indikator keberhasilannya? Oke. Jadi untuk di ibu hamil sendiri kami untuk pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan ini kami mengukurnya itu menggunakan kuesioner, Bro. Oke, Jadi kalau pengetahuan. Hmm, nggih, jadi untuk keberhasilannya ini jika mereka sudah mencapai oke. nilai dari kuesioner ini karena kami menghitungnya secara kuantitatif. Kemudian untuk keterampilan, jadi kami memberikan semacam draft gitu nggih, Prof. Jadi yang isinya itu bagaimana ibu nanti bisa mengidentifikasi faktor resiko yang ada dalam dirinya. Hmm, Jadi meliputi ada saat ini ibu itu berusia berapa, ya, apakah pernah ada kehamilan kembar, apakah ada riwayat keluarga. Jadi mengenali faktor-faktor risiko yang ada pada diri ibu hamil. Sehingga nanti kalau di faktor risiko itu ada, ibu hamil itu harus apa jika hmm, faktor risiko itu ada. ya. Bagaimana tindak lanjutnya? Nah, itu untuk Hasil analisis Ibu untuk pengetahuan dan keterampilan ini dari seluruh apa namanya mitra ya, seluruh apa, peserta itu sudah paham dan terampil, Bu. Iya, Bro. Karena sebelumnya ibu hamil itu tidak pernah ada, Bro, yang Hmm, mengidentifikasi diri sendiri. Dan di oke. sini juga menjadi permasalahan ini sebenarnya di buku KIA ibu hamil itu sebenarnya kan ada ya, Bro, ya. eh, apa screening untuk dirinya sendiri itu ada. Tetapi fenomenanya buku kader itu ya kalau dia ke ENC itu dibawa, yang ngisi itu adalah bidannya, setelah itu dikembalikan ya habis itu ya sudah nggak diapa-apakan. Padahal di buku KIA itu kan banyak sekali informasi-informasi penting bagi ibu hamil. Nah, di sini kami juga sekaligus mensosialisasikan pentingnya buku buku ibu hamil ini agar ibu hamil ini selain dia itu bisa men-screening diri sendiri, dia itu ada gambaran informasi-informasi lebih begitu, Bro. Oke, jadi sudah ada peningkatannya. Nah, Oke. jadi menurut Ibu untuk aspek kemasyarakatan sosial dan kemasyarakatan ini sudah selesai atau masih ada yang belum selesai dikerjakan? Oke, ini jadi kami bekali dia ibu hamil ini semacam lembar observasi. Jadi
Dia bisa mencatat Prof, HB-nya itu berapa, Oke, kemudian IMT-nya itu berapa. Nah, berarti itu belum saat selesai, ini Bu, yang ya? nggih, Ya. masih di sasaran yang masih Ya, harus belum kami evaluasi selesai, lagi, jadi Prof. harus diselesai. Ini kalau boleh disimpulkan berapa persen, Bu, untuk aspek sosial kemasyarakatan ini? Nggih, jadi untuk pengetahuannya tadi di ibu hamil meningkat Ya, 40%, Prof, sedangkan keterampilannya ini 70%. ya. Oke, kalau itu sudah saya catat. Maksud saya kegiatan Ibu di desa itu sudah selesai 100% kah? Oh, Atau ada yang ya harus mohon maaf, Prof. diselesaikan? Nggih, Hmm, siap. Sudah masih Ini ada sudah 80%, Prof. Jadi 80% ya. tinggal nggih mengambil Tinggal, data terakhir, oke, Prof. ya, ya, karena kan belum selesai juga ya, Bu. Nggak harus Nggih. 100% ya. Nggih, siap. Nah, kemudian yang kedua aspek produksi, Bu. Tadi tambahan kader ya. Nggih. Nah, ini indikatornya tambahan kader ya, maksudnya. Nggih, kader yang khusus untuk mendampingi ibu hamil dalam screening Oke. risiko tinggi kehamilan, Ini Pak. sudah target Ibu berapa dan sekarang berapa kadernya? 20, Prof. Dan itu tercapai ya. Nggih, 20, Prof. Nah, ada yang harus dikerjakan lagi terkait dengan kader atau sudah rampung? Sama, Prof. Jadi kader ini kan juga karena tadi dia harus men-screening ibu hamil, dia juga punya catatan, sehingga Oke. nanti di akhir itu catatannya ini yang kami evaluasi, Ini Prof. masih ada sekitar 80% ya, Nggih, kira ya. nggih. Baik ya, makasih Ibu, datanya itu ya. Eh, saya sudah dapat melihat intinya adalah kegiatan pengabdian ini betul-betul apa yang kita lakukan itu ada perubahan yang terjadi pada Nggih, Prof. kita. Jadi ini yang sudah saya dapatkan datanya dari Ibu. Saya ke Bu Titik sama Ibu Suci. Peran Ibu apa, Bu, di dalam kegiatan ini? Mohon izin, Prof. Iya, Peran, peran saya di sini membantu Bu Rahma, Prof. Di mana salah satunya menjadi fasilitator juga, oke. untuk pelatihan kader, pendampingan kader, bahkan visit ke atau home visit, Prof. Hmm, oke. Ibu Suci gimana? Ya, iya Prof. Mohon izin menyampaikan peran saya di sini juga sama seperti Ibu Titi, menjadi fasilitator dalam pelatihan kader dan ibu hamilnya, juga memberikan pelatihan pada kader juga ibu hamilnya dalam men-screening ibu hamil, juga memberikan edukasi tentang faktor-faktor resiko pada ibu Ya, hamil. intinya Ibu Titik dan Bu Suci terlibat ya dalam kegiatan ini ya. Ya, Siap terlibat. baik ya. Jangan sampai Bu Rahmawati sendiri aja yang terlibat gitu. Enggak, Prof. Ya. Bu Rahmawati berapa kali ke lokasi kegiatan? Jadi kebetulan kami dalam setiap kegiatan ini selalu bersama, Bro. Hmm, Kecuali saat home visit ini ya. kami dibagi-bagi gitu, Bro. Jadi kira-kira totalnya berapa kali sudah ke lokasi ini? Waduh, berapa, Bro? Berapa ya Mbak tadi kita ke lokasi itu? Ya, banyak, Prof. Lebih dari 7 karena home Oke, oke. visit. Baik. Lebih dari 7 ya, itu aja yang saya cari ya. Oh, Lebih iya. dari 7 kali ya. Ya, Oke. Prof. Karena harus berkali-kali melakukan pendampingan ya dan home visit juga ya. Iya, betul, Baik, Prof. saya ke Mitra, Ibu Yulandri ya kalau nggak salah tadi, apa Yolanda. Yulandra ya? Ya, Yolanda. Ya, Yolanda ya, Bu Yolanda, halo Bu Yolanda. Halo Prof. Selamat siang. Selamat siang Bu Yolanda. Bu Yolanda sebagai apa nih di sini, sebagai ketua apa atau ketua muslimat atau ketua kader atau apa? Betul Prof. Saya menjadi Hopipah ya, kader. kalau muslimat kan buah Hopipah ya, Hopipah Indar Parawansa ya. Kalau Ya, muslim, kalau di Dander itu ada bunyainya Prof. Namanya Buyai Soke. Kalau saya ini sebagai bidan desanya. oh Mbak Ibu jadi bidan bidan desa ya. Ibu sebagai kader berarti ya. Ibu sebagai kader Betul. ini. Kadernya ada sendiri Prof. Jadi Oh, dari rekrutmen itu ada pembentukannya 20 kader dan memang kadernya itu khusus kader yang aktif dalam Muslimat NU. maksudnya begini, kegiatan Ibu Rahmawati kan tadi ada dua, ada orang hamil sama orang Oke, kader. Ibu termasuk yang kader atau yang orang hamil? kadernya. Oh kader ya, berarti kan kader ya, yang kadernya. Oke, eh, apa yang Ibu dapatkan yang diberikan oleh Ibu Rahmawati dan tim selama beliau datang ke desa ini memberikan apa namanya terkait dengan kegiatan yang sudah disampaikan tadi. Eh, Banyak sekali yang kami dapatkan dari pengabdian ini, Prof. Yang pertama,
Bu Rahmawati beserta tim juga memberikan materi tentang deteksi dini daripada kehamilan ibu hamil risiko tinggi untuk kadernya dan juga untuk ibu hamilnya. Terus ada juga memberikan sebuah ini tensi Prof untuk tensi kepada ibu hamilnya. Jadi ibu hamilnya dapat tensi, terus ada kuesionernya juga, ada buku materinya juga. Jadi nanti bisa dicatat di situ selama home visitnya. Oke. Ibu ini di desa atau di kota ini posisinya? Desa, di desa. Kayak di kantor ini ya, Ibu pegawai ya? Iya. Pegawai di mana Ibu ya? Nggak apa-apa, kader kan boleh saja pegawai ya. Ya. Saya bidannya Prof. Oh, bidannya ya, ya. Ya. Di kantor anu nih, puskesmas atau kantor bidan ini. Di Puskesmas Ngumpak Dalem, kebetulan lagi piket siang ini. Baik, jadi kegiatan ini memberikan manfaat buat kader ya. Memang selama ini tidak pernah mendapatkan materi-materi yang sudah disampaikan Bu Rahmawati ya. Kalau materi ada Prof, tapi kan cuma seperti ini. Misalkan ibu hamil dengan tensi segini itu dikatakan resiko tinggi. Diajari cara menensi seperti cara menensi yang benar. Tapi kan tidak didapatkan alatnya, cuma dikasih tahu. Seperti ini loh yang benar, tapi kalau nggak ada prakteknya kan juga sama aja gitu Prof. Lah dari eksekusi itu diajarkan cara menensi yang benar seperti ini. Juga Oke, dibekali alatnya. baik ya. Jadi lebih Prof. Kira-kira apa lagi yang perlu dibantu menurut Ibu selain yang sudah ada ini? Yang perlu lagi disarankan gitu ke Ibu Rahmawati ya. Mungkin nanti kalau ada lagi mau untuk balita Prof. Karena Oh, balita balita. dengan balita T termasuk masih banyak di desa kami. Oke. Baik Bu Yolanda ya, saya mau lama gitu diskusi, cuman waktu kita terbatas ya. Terima kasih banyak ya. Saya lanjut ke Bu Rahmawati. Bu Rahmawati, Ya, Prof. salah satu kewajiban kita ini adalah mentransferkan apa ya, teknologi dan inovasi itu minimal 50% dari anggaran. Apa aja yang Ibu berikan ke mitra? Oke. Jadi yang saya berikan itu satu tensi, kemudian ada apa itu tuh? Urin dipstick, kemudian buku, kemudian ada alat tulisnya itu ada tas, kemudian hand sanitizer, kemudian ada ini Prof, apa? Notebook, pulpen, oke, banyak. Alat tensi berapa dikasihkan Bu? Tensinya ini ada 25 Prof, karena kami 25. termasuk kami kan harus kalau saat melatih kan harus pegang sendiri-sendiri. Pak ya. Nggih. Ibu dapat dana berapa totalnya? Sekitar 20-an Prof, 20 Dana jutaan. enggak dapat dana 38 38. 321. Ya, terus dana yang sudah dikasihkan ke mitra sekitar 20-an. Sekitar 20-an Prof. Ya, itu yang paling penting karena harus di atas 50%. Kalau tidak nanti Ibu tidak memenuhi syarat. Jadi sudah di atas 50% ya. Dari total itu sudah dihibahkan ke mitra. Oke, Bu ya. Kira untuk substansi sudah cukup. Mahasiswa lagi. Halo, kasihan juga mahasiswa kalau hadir enggak di sana. Baik, Halo Prof. mahasiswa. Nggih, baik, Prof. Ya, Mas Dharma ya? Nggih, Atau Mas. panggilan Dharma apa Cahyono atau apa? Dharma, Prof. Dharma ya. Oke. Mas Dharma sudah semester berapa? Alhamdulillah untuk saat ini semester 7, Prof. Nggak setuju berarti S1 ya. Nggih, Ya. laras. Prodinya apa? S1 keperawatan, Prof. S1 keperawatan. Apakah ada mata kuliah yang dijanjikan untuk direkognisi? Atau hanya ikut saja? Alhamdulillah untuk saat ini ada, Prof. Untuk kan linear dengan apa yang saya tempuh untuk saat ini, Prof. Seperti Mata itu. kuliah apa dan jumlahnya berapa? Untuk saat ini ada perawatan maternitas, Prof. Jadi untuk saat ini kami tempuh dan alhamdulillah 6 SKS, Prof. 6 SKS ya. Satu mata kuliah 6 SKS ya. Nanti kepecah, Prof. Ada juga komunitas, Prof. Seperti Berarti itu. ada dua mata kuliah ya. Berarti ya. 2 mata kuliah. Nah, ini kan apabila rekognisi itu ya Mas Dharma, itu otomatis nanti tidak ada lagi perkuliahan. Karena sudah diakui apa yang ikut bersama dengan pengabdian itu diakui sebagai bagian pembelajaran berbasis proyek namanya. Ya, jadi kira-kira Mas Dharma kalau kegiatannya
Nilainya mau apa kira-kira nilainya? Eh? Itu Prof, kalau saya semaksimal mungkin Prof seperti itu. Ya semaksimalnya berapa harus disebutkan, ragu-ragu. Prof. Oke. Iya, Prof. Terakhir ya, ada enggak manfaatnya? Secara selain manfaat tadi adalah direkognisi, ada manfaat pribadi yang didapatkan mengikuti kegiatan ini? Untuk saat ini sangat banyak Prof. Dikarenakan pada saat kegiatan, alhamdulillah Ibu Rahma, Ibu Titi dan Bu Suci memberikan amanah juga kepada saya dan juga rekan saya di Cita untuk membantu menjadi fasilitator dokumentasi. Terus habis itu ada beberapa kegiatan juga kami juga melakukan pendampingan. Dari situ juga kita mengetahui banyak sebenarnya itu seperti apa dari masyarakat tersebut untuk menyikapi masalah, dan juga kami untuk berusaha untuk terus bisa membaur ataupun juga membangun komunikasi serta bisa untuk membawakan diri agar bisa diterima oleh masyarakat, Prof. Seperti itu. Oke ya, jadi intinya kuliah ini kan bukan kuliah kelas. Ini namanya kuliah berbasis proyek. Yang didapatkan itu jauh berbeda dengan kalau kita kuliah kelas. Ya, jadi Mas Dharma sudah mendapatkan mungkin itu yang paling penting ya. Oke ya, makasih ya Mas Dharma ya. Saya Baik, kembali Prof. ke Terima Ibu kasih. Rahmawati. Prof, terima kasih. Ya, makasih ya Bu Rahmawati. Kita mau lihat luaran Bu, yang terakhir ini. Siap. Luaran media massa dulu tunjukkan ke saya. Ditunjukkan teman. Ayo Mbak Titi. Iya, siap. Luarannya Prof dari Blok Bojonegoro. Oke, ini 17 September ya. Iya. Ini ya berita lokal ya atau lokal? Lokal. 17 September ya, oke. Di sini juga sudah tertera adanya hibah pengabdian masyarakat. Oke, terus selain stikersnya sudah juga ya, stikersnya sudah ada. Sudah ada. Dari kementeriannya juga sudah ada. Terus beritanya sudah menceritakan semua aktivitas ya. Iya, sudah Prof. Oke, sudah. Kita lanjut saja ke artikel yang disubmit. Ini Prof. Sudah langsung. Oke, coba saya lihat ucapan terima kasihnya sudah ada, metodenya coba dilihat metode. Kesimpulan metodenya. Metode dua. Hasil. Oke. Oke, tulisannya sudah jelas program pengabdian ya. Oke. Hasilnya sedikit, Pak. Saya lihat hasilnya. Oke, terus sedikit lagi. Baik ya. Jadi ini memang sudah betul adalah artikel pengabdian ya. Artikel sudah oke, tapi statusnya masih submit ya. Iya, Belum diterima ya. Ini bukti dari submitnya Prof. Oke, ya, ada ya. Nah, baik, artikel media massa sudah. Sekarang ini poster. Ini untuk posternya Prof. Oke, dari judulnya. Nah, judulnya sudah ada, timnya, program pendanaan pengabdian. Oke. Terus pendahuluan, metode, hasil. Oke. Baik. Saya komentari ya. Ya Prof. Posternya apa namanya? Sistematikanya sudah baik. Cuman tulisannya terlalu kecil. Kecil. Seperti copy paste apa namanya hasil dan pembahasan. Nggak boleh seperti itu. Jadi standarnya adalah kalau kita berdiri 3 meter kita sudah bisa baca. Ya, mohon izin untuk direvisi. Jadi direvisi ya, tolong direvisi ya. Ya. Siapa tahu nanti Ibu terpilih untuk dipanggil ke seminar nasional, nanti ada lombanya loh ini Bu. Amin, amin. Ya, Oh, doanya Prof. Jadi ada nanti lomba poster, ada video terbaik, ada nanti kegiatan pelaksana kegiatan pengabdian terbaik itu ada semua nanti penghargaannya. Siap Prof. Jadi ini nanti tolong diperbaiki ya, tulisannya terlalu kecil. Oke, saya kira cukup ya. Anggaran sudah semua disubmit ya. Sudah Prof. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Terima kasih Bro.
tim ya, Ibu Titik, Ibu Suci, Bu Rahmawati, dan mitra, atas kesediaannya hari ini kita diskusi ya. Terima kasih, Prof. Saya kira saya akhiri ya, silahkan Mbak Aura, kita lanjut ke yang nomor selanjutnya. Baik, terima kasih semuanya. Langsung saja kita lanjut ke Bapak Yusriansyah dari Sekolah Ya, Tinggi baik. Ilmu Kesehatan Salsabila Serang. Pak Yusransah ya. Ya, Assalamualaikum Prof. Rifai. Ya, Salam kenal, Waalaikumsalam. salam sehat selalu Prof. Ya, Baik, izin Prof. Pertama saya mohon maaf ini seperti orang planet Prof karena ini lagi pelatihan permohonan paten Prof dari paten. Dikti juga. Iya, Jadi nggak oke. bawa green screen. Baik, izin progres report kami terkait pemberdayaan kader Posyandu dalam peningkatan efektivitas program gasing gerakan anti stunting. Kami memproduksi nugget Prof, ikan lele dan tempe di Kelurahan Curug Kota Serang. Kenapa Kota Serang? Karena Bapak Ibu biar nanti bisa cek, Kota Serang masih kategori daerah yang kuning, artinya masih cukup tinggi angka stuntingnya, yaitu 20 sampai 22%. Untuk Banten sendiri juga sama, masih 21. Jadi kalau yang mau di status hijau itu harus minimal 20. Kami terdiri dari 2 prodi Prof yang ada di kampus kami, yaitu prodi farmasi dan juga prodi kebidanan. Dosen farmasi saya sendiri Yusransyah sebagai ketua, kemudian ada juga Ibu Apoteker Sofi Nur Mestiani. Lalu dari kebidanan ada dosen Ibu Bidan Indah Ayu Nur Hasana, dan dari mahasiswa farmasi ada Adrian Maulana, dan mahasiswi kebidanan ada Olin Najela Opsah.